Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Malahiyati SHLLM sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Laut Internasional. Perkenalkan, saya Rini Angelina Banuria dengan NIM 19051011 dan ada rekan saya Pasya Al-Muntada dengan NIM 19051013, Rinaldi Pahri Siregar dengan NIM 19051017. Pada pertemuan kali ini, saya dan rekan saya akan membahas mengenai analisis penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke materi yaitu latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sudah diakui oleh hukum internasional. Indonesia memiliki wilayah pesisir dan lautan yang dari perairan kepulauan seluas 3,1 juta km, laut teritorial seluas 290.000 km, luas zona ekonomi eksklusif sekitar 3,0 juta km, panjang garis pantai 108.000 km, dan 17,504 pulau dan yang sudah disubmisikan ke PBB adalah sejumlah 16,056 pulau. Indonesia memiliki wilayah yang berbatasan dengan negara lain yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palu, Thailand, Timur Leste, dan Vietnam. Landasan hukum yang disepakati oleh negara-negara yang wilayahnya berbatasan langsung sangat diperlukan dalam menjalankan hak masing-masing negara. Namun, dalam prakteknya, landasan hukum tersebut seringkali belum mendapat titik terang atau belum berhasil disepakati sebuah perjanjian oleh kedua belah pihak. Salah satunya adalah pada perbatasan wilayah yang dialami oleh Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini dengan negara Vietnam. Permasalahan perbatasan wilayah ini terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif masing-masing negara. Klaim wilayah zona ekonomi eksklusif oleh negara Indonesia dan Vietnam yang berlokasi di wilayah Laut Natuna Utara mengalami tumpang tindih dan kedua negara menyatakan memiliki hak dan kewenangan atas laut tersebut. Dalam klaim yang diajukan oleh Vietnam, Vietnam berusaha masukkan pulau-pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik pangkal. Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna, sehingga penyelesaian perjanjian mengenai penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam belum juga menemukan titik terang hingga saat ini. Sehingga dengan dibentuknya nanti perjanjian antara Indonesia dan Vietnam dipercaya akan membawa perubahan baik di antara kedua negara. Baik, dari judul kami, kayak kami mendapatkan beberapa rumusan masalah, uh, yakni bagaimana proses penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selanjutnya, dalam hukum apakah yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa ini? Jadi langsung saja ke pembahasan. Dalam ketentuan UNCLOS 1982 sebagai dasar penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum UNCLOS seperti sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang sudah ada. Menurut UNCLOS 1982, setiap negara yang bersangkutan berhubungan dengan permasalahan laut untuk segera menyelesaikan sengketa. Terjalinnya hubungan internasional antara negara seringkali menimbulkan sengketa di antara kedua pihak. Seperti hal kepentingan dari masing-masing negara, baik di bidang hukum, ekonomi, maupun di bidang politik. Sengketa dapat terjadi dari berbagai potensi sengketa seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya yang ditunjukkan untuk menciptakan hubungan yang baik antar negara dalam penyelesaian sengketa telah terjadi. Prinsip yang dimaksud menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepada para yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu secara damai dan secara perang atau militer. Cara perang atau militer merupakan cara menyelesaikan sengketa yang sudah diakui sejak lama. Perang juga dijadikan sebagai instrumen dan kebijakan luar negeri, seperti Napoleon Bonaparte yang juga menggunakan perang untuk menguasai setiap wilayah di Eropa pada abad ke-19. Perang juga digunakan di beberapa negara
untuk memaksakan hak-hak dan pemahamannya mengenai peraturan-peraturan yang ada di hukum internasional. Pengadilan Hukum Internasional merupakan organ utama sebagai pengganti The Permanent Court of International Justice atau PCIJ berdasarkan pasal 14 Konvenen Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922 telah dibentuk The Permanent Court of International atau PCIJ merupakan pendahulu dari ICJ Justice. Batas maritim dan kedaulatan bagi negara-negara pantai zona ekonomi eksklusif merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pada tanggal 10 Desember tahun 1982, PBB telah berhasil mewujudkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disebut UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh Indonesia dan 117 negara peserta. Konsep kedaulatan negara tidak terlepas dari konsep kedaulatan laut. Terdapat dua perbedaan yang sangat mendasar mengenai hak-hak kedaulatan atas wilayah, daratan maupun perairan, yaitu secara substantif dan secara prosedural. UNCLOS 1982 memiliki beberapa rejim yang kompleks yang merupakan persetujuan mengenai ruang kedaulatan dan kepemilikannya di bidang dengan konvensi-konvensi sebelumnya. Persetujuan mengenai batas laut dan jurisdiksi dari semua daerah pantai meliputi laut teritorial, landas kontinen, laut tambahan, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, laut pedalaman, serta batas laut di dalam dan ruang di atas lautan. Penyelesaian sengketa pada wilayah laut dilakukan berdasarkan pada bab 5 UNCLOS 1982 tentang sengketa-sengketa serta ketentuan-ketentuan yang ada pada UNCLOS 1982. Negara yang bersengketa dengan negara lain wajib menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara damai. Konvensi Hukum Laut merupakan perjanjian multilateral pertama yang memuat ketentuan-ketentuan bagi penyelesaian konflik. Pada tanggal 30 April tahun 1982, Konvensi Hukum Laut 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea diterima dengan baik dalam konferensi PBB tentang hukum laut ketiga di New York. Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam beberapa akhir ini diselesaikan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 yang ada di dalamnya. Indonesia dan Vietnam merupakan salah satu anggota dari PBB yang juga meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut. Pada tanggal 24 Juni tahun 1994, Vietnam telah meratifikasi UNCLOS 1982, sedangkan Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Adanya peratifikasian Konvensi Hukum Laut Internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Vietnam menjadi faktor mengapa UNCLOS dijadikan acuan dasar sebagai penyelesaian sengketa mengenai pembatasan laut antara Indonesia dan Vietnam ini. Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, yang mempunyai hak untuk melaksanakan jurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Berbicara mengenai perbatasan wilayah negara, tidak akan lepas dari wilayah negara lainnya, berupa wilayah daratan ataupun batas wilayah laut. Batas wilayah daratan dapat ditandai dengan beberapa tanda tertentu seperti pagar atau yang lainnya. Selanjutnya mengenai perbatasan berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut yang dihadiri oleh 160 negara, mengatakan bahwa laut diadakan menjadi beberapa bagian. Pertama, laut teritorial, kedua, zona ekonomi eksklusif, ketiga, laut lepas, keempat, landas kontinen, kelima, zona tambahan, keenam, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Berdasarkan pasal 86 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa laut lepas mencakup semua bagian dari laut kecuali suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
Sebagai negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982, maka Indonesia berhak menarik garis zona ekonomi eksklusifnya sejauh 200 mil, di mana penarikan tersebut sampai pada Laut Natuna, utara Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna yaitu berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa zona ekonomi eksklusif tidak termasuk dalam rezim laut lepas. Zona tambahan merupakan zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UNCLOS 1982 mengenai laut teritorial adalah setiap negara mempunyai hak masing-masing untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas yang sudah ditetapkan, yaitu 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Prosedur penyelesaian sengketa atau dispute settlement bagi negara-negara yang saling berhubungan dengan wilayah kedaulatan antar negara dapat dilihat pada pasal 287 UNCLOS laut teritorialnya sampai batas yang sudah ditetapkan, yaitu 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Prosedur penyelesaian sengketa atau dispute settlement bagi negara-negara yang saling berhubungan dengan wilayah kedaulatan antar negara dapat dilihat pada pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa atau dispute settlement. Landas kontinen memberikan batas klaim bagi negara pantai dengan batas minimal 200 mil laut dan klaim maksimal sejauh 350 mil. Berdasarkan pada rumusan baru tersebut, keterkaitan faktor geomorfologis dan geofisik dengan daratan suatu negara pantai hanya berkaitan dengan klaim maksimal landas kontinen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Faisal Al-Muntada dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madinah Saleh. Sini saya akan melanjutkan presentasi kami dari kelompok 9 tentang sengketa antara Indonesia dengan Vietnam di perairan Laut JEE. Melanjutkan presentasi dari kelompok kami, merujuk pada pasal 279 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa setiap negara yang bersengketa seperti Indonesia dan Vietnam diwajibkan menyelesaikan setiap sengketanya dengan cara berdamai. Sebagaimana yang dijelaskan juga pada pasal 2 ayat 3 bahwa setiap anggota harus mencari cara penyelesaian yang sedemikian rupa sehingga keamanan dan perdamaian serta keadilan tidak terancam. Berdasarkan pasal 280 UNCLOS 1982, Indonesia dan Vietnam memilih penyelesaian sengketa secara damai untuk menyelesaikan batas laut yang terjadi di perairan JEE. Pasal 280 UNCLOS 1982 juga menegaskan bahwa cara damai tidak akan mengurangi satupun apapun hak negara-negara peserta manapun untuk bersepakat pada setiap waktu penyelesaian sengketa. Menilik pada konflik terusan Suez yang pernah terjadi, penyelesaian sengketa secara damai merupakan salah satu langkah yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa. Merujuk pada pasal 287 UNCLOS 1982 dalam bab 15, terdapat prosedur lain jika tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat. Yaitu ada 4 prosedur. Yang pertama, Mahkamah Internasional Hukum Laut atau International Tribunal for the Law of the Sea atau ICLOS. Yang kedua, Mahkamah Internasional International Court of Justice. Yang ketiga, Mahkamah Arbitrase. Yang keempat, Mahkamah Arbitrase Khusus. Pertama, mari kita bahas terkait Mahkamah Internasional Hukum Laut. Mahkamah Internasional Hukum Laut dibentuk oleh Mahkamah Internasional Hukum Laut juga dihadiri dengan anggota Perserikat Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 1 Agustus 1996 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Terbentuknya tribunal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi, mengingat adanya karakter khusus yang dimiliki oleh hukum laut. Tribunal ini dapat mencerminkan sengketa hukum laut yang ditempatkan pada suatu sistem tersendiri. Terdapat 21 hakim independen dalam masing-masing dipilih untuk 9 periode yang kemudian dibagi dalam 5 ruangan, yaitu chambers, the chambers of summary procedure, yang kedua the chamber for vicious dispute,
Yang ketiga, the Chamber for Marine Environmental Disputes. Yang ketiga, the Seabed Dispute Chamber, dan satu ruang khusus membahas conservation and the sustainable exploitation of swordfish stock di Southeastern Pacific Ocean. Mahkamah Internasional Penyelesaian Sengketa melalui badan yang kedua, mari kita bahas terkait Mahkamah Internasional Penyelesaian Sengketa melalui Badan Peradilan Internasional atau World Court merupakan salah satu alternatif penyelesaian secara hukum atau judicial settlement. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional juga ikut berperan aktif di pengadilan dalam penyelesaian sengketa di jalur hukum, dan putusan hakim bersifat mengikat. Hal ini bertujuan agar setiap negara yang bersengketa tidak mengarah pada penggunaan kekerasan bersenjata. Berdasarkan prinsip kedaulatan suatu negara, setiap negara diharuskan untuk menyetujui setiap gugatan yang akan diajukan kepada Mahkamah Internasional. Lembaga tersebut berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa hukum yang terjadi. International Tribunal for the Law of the Sea, selanjutnya disebut ITLOS, merupakan mahkamah laut internasional yang didirikan oleh PBB pada tanggal 1 Agustus 1966 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Atau ITLOS mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan Konvensi Hukum Laut 1982. Para pihak yang bersengketa baru mengajukan perselisihan pada ITLOS ketika kedua belah pihak negara yang bersengketa setuju untuk mengajukannya kepada ITLOS. Berkaitan dengan kewenangan ITLOS dalam menyelesaikan sengketa kelautan yang terjadi antar negara, ITLOS memiliki yurisdiksi yang tidak sebatas atau setiap sengketa mengenai penerapan konvensi, serta semua permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam ketentuan UNCLOS 1982. Mengenai kompetensi mahkamah ditentukan dalam mahkamah terbuka untuk negara-negara anggota konvensi dan badan-badan yang bukan negara, badan-badan lainnya yang bukan negara. Selanjutnya, yurisdiksi mahkamah meliputi semua perselisihan dan permohonan-permohonan yang diajukan kepada menurut ketentuan konvensi beserta semua hal yang ditetapkan di dalam persetujuan lainnya yang memberikan yurisdiksi kepada mahkamah persetujuan pihak-pihak bersangkutan berkaitan dengan perselisihan tentang interpretasi atau penerapan dari perjanjian-perjanjian internasional tentang masalah-masalah hukum laut dapat diajukan kepada mahkamah. Keputusan sidang ITLOS bersifat mengikat. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini, hal ini ditujukan dengan cara pengambilan suara terbanyak dari anggota-anggota mahkamah yang hadir. Terdapat namun di antara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan, maka kepada para pihak memungkinkan mengajukan pada mahkamah sesuai dalam pasal 82 konvensi untuk melakukan tindak lanjut mengadakan interpretasi, mengubah, revise atau meralat dan membatalkan. Baik, selanjutnya bab 3, kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, makalah ini menyimpulkan bahwa UNCLOS 1982 pada umumnya sudah memadai sebagai dasar penyelesaian sengketa internasional, khususnya pada wilayah laut yang didasarkan pada pasal 33 ayat 1 Piagam PBB sebagai leg generalis. Merujuk pada ketentuan pasal 279 1982, penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Vietnam dapat diselesaikan dengan cara berdamai. Apabila cara damai tidak dapat dilakukan, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 287, 280 UNCLOS 1982 berdasarkan dengan apa yang diinginkan oleh kedua negara, baik menempuh jalur litigasi atau jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.